Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Elrika Chandra Felicia dan di sebelah aku ada bintang tamu yang sangat-sangat istimewa. Silahkan perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yunita Nurmalasari. Yuk kita sapa Mbak Yunita dulu. Halo Mbak Yunita. Nah, sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut, lebih baik kita tanya dulu nggak sih di mana alamat dan juga kelas Mbak Yunita? Jadi aku dari kelas 12 IPS 1 dan aku tinggal di Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Desa Pintu, Kecamatan Jenangan. Nah, kira-kira tuh Mbak, dari rumah sampai sekolah itu memakan waktu berapa menit? Mungkin sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menit. Iya, 10 sampai 15 menit. Nah, terus selama Mbak Yunita di Mandua Ponorogo, kan aku lihat dari kelas 10 tuh, Mbak Yunita selalu ada di banner-banner di Mandua Ponorogo. Nah, kira-kira kenapa sih Mbak Yunita ada di banner itu dan kira-kira pastinya lomba kan? Nah, lomba apa aja yang Mbak Yunita ikuti? Jadi aku sejak kelas 10 itu mulai sering untuk mengikuti lomba, khususnya di bidang akademik, yaitu Olimpiade Ekonomi. Nah, dari lomba Olimpiade Ekonomi itu pasti udah banyak kan Mbak meraih medali. Nah, itu boleh disebutin nggak sih Mbak lomba apa saja yang udah diikuti dari kelas 10 sampai kelas 12 ini? Aku itu mengikuti OSN, Olimpiade Sains Nasional, terus kompetisi sains madrasah, kosmi, sama banyak, terlalu banyaknya sampai lupa ya teman-teman. Nah, dari seluruh lomba yang Mbak Yunita ikuti, itu pasti ada yang sangat berkesan buat Mbak Yunita. Itu apa? Aku sih yang paling berkesan menurut aku itu OSN. Soalnya aku udah 2 tahun ngikutin itu dan alhamdulillah aku masuk finalis dan itu kayak kita lombanya selama berhari-hari. Tahun lalu itu kan offline, aku sampai ke Bogor selama seminggu buat ngikutin itu. Nah, berarti Mbak Yunita itu dari kelas 10 ikut OSN, nah di kelas 11 juga ikut OSN. Nah, kira-kira Mbak Yunita bisa ceritain nggak, Kat ya? Nah, kira-kira Mbak Yunita bisa ceritain nggak gimana perjalanan Mbak Yunita ikut OSN sampai akhirnya bisa di tingkat nasional di Bogor itu? Jadi pas kelas 11, aku coba OSN lagi untuk kedua kalinya. Dan dari madrasah juga sangat mendukung aku. Jadi aku dapat pelatihan online dari lembaga luar yang difasilitasi oleh madrasah. Dan aku juga dapat bimbel khusus dari madrasah. Dan madrasah juga memberikan keringanan buat aku. Jadi aku sering nggak ikutin kelas agar aku bisa fokus untuk OSN. Terus setelah itu kayaknya di bulan Mei atau April aku lupa, aku mengikuti yang tingkat kabupaten, terus alhamdulillah aku dapat juara 1 dan aku lanjut ke provinsi dan itu aku dapat kayaknya urutan keempat dan masih lolos ke nasional. Berarti OSN itu sampai tingkatnya nasional ya? Iya. Nah, berarti kan dari Mbak Yunita yang katakan tadi bahwa Mandua Ponorogo juga memfasilitasi murid-muridnya ikut bimbel-bimbel seperti itu dan itu pastinya juga didanai oleh Mandua Ponorogo. Nah, Mbak Yunita itu siapa yang membimbing kegiatan OSN ekonominya dari guru? Kalau dari guru itu ada 2. Jadi yang pertama itu Bu Hani Mariana yang membimbing ekonomi sama Bu Ida yang membimbing akuntansi. Nah, dari Bu Yuliana sama Bu Ida, Mbak Yunita mau Bu Hani. Ya. Nah, dari Bu Hani dan juga Bu Ida, Mbak Yunita pengen nyampein apa ke mereka setelah Mbak Yunita udah di tingkat nasional dan juga di Bogor? Kalau dari aku sih, aku cuma mau berterima kasih banyak kepada beliau karena udah membimbing aku sampai aku bisa sampai ke nasional. Iya. Nah, dari yang Mbak Yunita katakan, itu kan pasti tadi dispen untuk mengikuti bimbingan ekonomi pasti menyita waktu dari kegiatan sekolah dan pastinya ketinggalan pelajaran tuh. Nah, gimana Mbak Yunita bisa
memanajemen waktu dan meningkatkan Dan bagaimana cara Mbak Yunita untuk memanajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari? Sebenarnya kalau dari aku, pas aku dapat dispen untuk OSN itu aku sama sekali nggak mengganggu pelajaran. Jadi aku udah lepas, aku nggak belajar sama sekali untuk sekolah dan aku fokus untuk OSN. Dan setelah OSN itu selesai, itu baru aku datang ke sekolah, terus aku tanya ke teman-teman aku pelajaran apa sih yang belum belum Terselesaikan gitu ya? Terselesaikan sama ada PR apa gitu. Terus aku juga tanya-tanya ke guru, kira-kira ulangan apa yang masih belum aku selesaikan dan apakah aku bisa susulan atau aku menggantinya ke tugas lain. Nah, setelah aku tanya-tanya itu, aku bakal langsung ngerjain. Intinya aku nggak mau menunda apapun. Jadi kalau aku udah selesaiin semuanya, itu kan otomatis of course di minggu-minggu pertama itu bakal padat banget. Aku nggak bisa apa-apain, tapi setelah itu aku bisa manage waktu lagi, aku bisa main sama teman-teman dan aku juga bisa kayak istirahat di rumah. Nah, berarti dari teman-teman Mbak Yunita sendiri juga nge-support dong Mbak Yunita ikut OSN, ikut lomba-lomba gitu. Jadi teman-teman juga ngasih tahu kan kayak ada tugas, ada PR gitu. Jadi biar Mbak Yunita nggak ketinggalan gitu. Iya, teman-teman itu sangat support. Keren-keren temannya. Lalu kan kayak gitu Mbak, habis lomba, habis capek-capek lomba harus ngerjain tugas-tugas sekolah yang berbulan-bulan kan ditinggalin, itu ada rasa males nggak sih Mbak kayak gitu? Dari dalam hati ada, pasti ada. Tapi karena aku sadar kalau tugas sekolah itu adalah tugasku sebagai siswa, Tanggung jawab gitu ya? Tanggung jawab. Aku masih seorang pelajar dan itu adalah hal yang harus aku kerjakan dan nggak mungkin aku tinggalkan. Jadi aku tetap bakal mengerjakan itu sampai selesai. Iya. Emang rasa malas itu harus dihilangkan secepat mungkin ya Mbak, biar kita nggak terlalu salah. Terus sih katanya langsung ya. Nah, Mbak Yunita bisa sharing nggak sih tips apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemalasan yang kayak tadi itu? Kalau aku sendiri, aku lebih sering menganggap apapun yang aku kerjakan itu adalah kewajibanku dan tanggung jawabku dan aku akan berusaha kayak melakukan sesuatu itu karena aku suka. Kalau kamu melakukan sesuatu karena kamu memang suka dan kamu niat ngerjainnya, kamu pasti nggak bakal ngerasain males gitu. Oh gitu. Nah, dari keluarga sendiri nih Mbak, dari keluarga itu kayak banyak ngasih support ke Mbak Yunita gitu atau kayak ya udah belajar aja atau mungkin kayak lebih diprioritasin Mbak Yunita kayak jangan bantu ibu dulu atau gimana gitu, kamu belajar aja dulu buat kegiatan kamu gitu. Kalau keluarga aku mereka sangat mendukung karena ya mereka tahu kalau aku emang usaha banget untuk mengikuti lomba-lomba sama kegiatan lain yang emang aku ikuti dan tapi mereka juga tetap memberikan aku tugas tapi itu enggak tugas yang berat-berat banget, itu hanya tugas yang emang sewajarnya diberikan untuk seorang anak gitu. Oke. Nah, Mbak Yunita sendiri tuh kenapa pengen Nah, Mbak Yunita itu kenapa sih pengen banget kayak aku harus ikut lomba ini itu biar apa? Apa wishlist Mbak Yunita buat dapetin yang Mbak Yunita pengenin dari lomba-lomba itu tuh apa sebenarnya? Tujuan aku pas pertama kali masuk ke sekolah ini itu emang aku ingin ikut banyak lomba supaya aku bisa dapet sertifikat gitu, supaya nantinya di masa depan pas aku lulus aku bisa daftar di universitas itu aku punya banyak pilihan karena aku punya sertifikat gitu. Terus pas aku lihat di sini ada kakak kelas yang berhasil ke luar negeri, itu aku juga kayak pengen juga gitu loh. Terus akhirnya aku ngikutin lomba-lomba lagi biar aku bisa daftar juga. Oh, berarti Mbak Yunita itu mau ikutin kakak-kakak yang mau ke luar negeri gitu? Iya, aku mau ngikutin mereka. Keren. Jadi kayak bersusah-susah dulu nggak apa-apa, yang penting nanti akhirnya bisa ke universitas impian gitu. Iya benar, itu prinsip. Iya, itu prinsip. Nah, kan Kak Yunita punya prinsip gitu kan, kayak kita harus benar-benar bersusah payah nggak apa-apa dulu, yang penting kita bisa ke universitas impian atau kita bisa meraih apa yang kita pengenin. Nah, Kak Yunita
Salah. Mbak Yunita punya kayak tips gak sih buat teman-teman semua kayak lomba-lomba kayak gitu kan biasanya ada nih punya bakat, tapi dia tuh nggak mau ngembangin bakat itu karena dia merasa buat apa sih gitu. Kalau dari aku sih tipsnya, kalian harus punya tujuan dulu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu kamu harus punya tujuan yang mau kamu capai. Jadi kalau kamu memang udah punya tujuan, aku ingin A, aku ingin B, pasti kita akan mudah gitu. Kita akan mau bersusah-susah dulu sebelum kita dapat tujuan itu, dan kalian bakal belajar dari pengalaman yang kalian dapatkan. Oh gitu ya. Nah, Mbak Yunita kan ikut lomba itu kan dari kelas 10 dan ikutnya ekonomi. Nah, kok bisa konsisten di ekonomi terus? Kadang kan kita yang dulu nih, aku ya Kak, ya kayak ngerasain dari kelas 10 tuh gimana. Itu kayak awalnya ikut ini, terus kayak nggak cocok, ikut ini gitu, terus akhirnya ya nggak bisa cocok sama yang lain juga gitu. Gimana biar konsisten sama pilihan pertama dan juga itu bisa membawa kayak Yunita sampai sekarang gitu. Sebenarnya nggak konsisten ke pilihan pertama pun nggak apa-apa, asalkan kamu menemukan sesuatu setelah itu yang menurut kamu emang benar-benar cocok. Tapi kalau di kasusku, aku sejak SMP itu emang udah fokusin diri ke sosial. Aku juga sering ikut lomba yang di bidang IPS juga. Itu mengapa aku pas SMA aku daftar di jurusan IPS. Terus karena aku emang kayak tertarik ke bidang ekonomi, apalagi setelah COVID. Itu kan kayak kita banyak lihat berita, banyak orang yang di PHK dan lain-lain. Itu membuat aku lebih tertarik lagi mempelajarinya lebih dalam. Itu sebabnya kayak sekarang aku fokus ke ekonomi, dan itu membuat aku rasa aku senang di situ. Jadi aku nggak ubah ke lain-lain. Jadi enjoy aja di situ gitu ya. Nah, pas COVID itu mengganggu produktivitas belajarnya Mbak Yunita apa enggak sebenarnya? Kalau mengganggu mungkin iya. Sebenarnya yang mengganggu itu karena kita harus belajar online, terus kita nggak diawasin siapapun, dan kita harus pakai handphone atau laptop. Tapi sebenarnya kalau kita mampu memanajemen waktu agar kita bisa melakukan hal lain, itu bisa banget. Soalnya COVID itu kita punya banyak waktu luang sebenarnya. Oh gitu. Nah, itu kan cara membagi waktu kan Kak. Nah, bagaimana cara membagi waktu itu pas COVID itu kayak membagi waktu mau main juga kan pasti susah. Terus pasti di rumah kan cuma bantu orang tua, terus biar nggak suntuk gitu. Pasti kan kita juga butuh hiburan yang lain. Nah, Mbak Yunita sendiri cara membagi waktu antara pekerjaan rumah dan juga mungkin bersosial media dan juga belajar itu gimana? Kalau pas COVID, jujur aku jarang banget keluar, soalnya itu ada pembatasan kan ya. Yeah. Terus aku juga nggak terlalu ingin keluar karena aku takut kalau kena COVID. Jadi kalau pas COVID aku jarang keluar, dan aku lebih meningkatkan kualitas bertemuku sama keluarga gitu. Tapi kalau pas sekarang, cara manajemen waktu itu sebenarnya kita harus tentuin skala prioritas kita masing-masing. Jadi kalau ada yang menurut kamu itu lebih penting kegiatannya dan itu butuh segera banget dilaksanakan, berarti itu yang bakal aku laksanain duluan, meskipun ada banyak banget hal yang masih perlu aku kerjakan. Nah, setelah itu mungkin baru bisa ke kegiatan lain yang setelah itu mungkin masih ada penting tapi bisa dilanjut di lain waktu. Dan aku juga punya kebiasaan untuk gak menunda sesuatu. Gitu. Jadi kalau aku ada tugas di sekolah, bakal aku selesain langsung di sekolah kalau bisa. Supaya di rumah itu aku nggak ada tugas apapun. Aku bisa kayak bercakap-cakap sama keluarga, atau mungkin hangout sama teman. Nah, kalau biasanya kita kan belajar, pasti tuh suka teralihkan sama hal-hal yang kayak scroll TikTok, scroll Instagram, dan juga mungkin kayak game gitu. Nah, itu gimana sih caranya Mbak Yunita buat salah kayak ini?
Nah, kan biasanya itu kayak kita kalau belajar pasti suka teralihkan sama hal-hal yang kayak scroll TikTok, scroll Instagram, atau main game. Itu gimana sih Mbak Yunita untuk menghindari kayak gitu dalam produktivitas belajarnya gitu? Um, aku milih untuk mode silent HP, terus aku usahain aku menjauhkan HP dari semaksimal mungkin. Karena aku sendiri juga sadar kalau aku kalau ada HP itu pasti bakal sulit banget buat fokus. Jadi Oh, caranya gitu. ya, Caranya gitu ya. Kalau sekarang kan gini Mbak, kita kan kebanyakan ya dari teman-teman aku juga aku lihat tuh kayak apapun pertanyaannya kita carinya tuh di Google, apapun harus pakai gadget, harus apa-apa kayak gitu. Nah, gimana caranya Mbak Yunita kayak bisa ngalihin HP dari sejauh kita saat kita belajar itu emang nggak butuh kayak jawaban dari Google atau gimana gitu? kalau aku kebanyakan buka laptop. Soalnya kalau laptop itu kan fiturnya nggak sebanyak gadget dan Iya. itu bakal lebih lebih Efisien iya. gitu ya. Kalau kita pakai laptop itu bakal sulit banget kayak buat lihat sesuatu yang hiburan gitu. Mungkin bisa lihat film, tapi kalau menurutku kalau belajar itu laptop itu lebih lebih bisa digunakan soalnya peluang kita ke distract itu bakal lebih kecil daripada HP. Oh gitu. Nah, bagaimana Mbak Yunita caranya mengatasi gangguan fokus saat belajar? Kalau aku sendiri yang membuat nggak fokus itu emang cuma gadget sih. Itu hal poinnya Iya, ya. itu poinnya sebenarnya. Oke. Nah, dilihat dari teman-teman Mbak Yunita, itu ada nggak sih teman Mbak Yunita atau kayak siapa orang yang Mbak Yunita kenal itu belum menemukan jati dirinya dan mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang relate sama yang kayak aku katain ini deh. Oh, mungkin teman-teman juga bisa ngerasain hal yang relate kayak yang aku katain tadi. Nah, gimana caranya kita menemukan jati diri dan mungkin masih bingung dengan passion yang kita pilih gitu? Mungkin kamu bisa coba kayak mencoba hal-hal baru satu persatu agar kamu bisa dapat pengalaman gitu. Oh, kalau si A ini gini, kalau yang B itu gitu. Nah, terus mungkin saat kamu mencoba dalam proses pencarian jati diri kamu, kamu mungkin bakal menemukan sesuatu yang benar-benar membuat kamu suka. Meskipun kamu belum bisa, tapi kalau kamu emang suka dan kamu mau untuk belajar, itu pasti kamu bisa mengembangkan diri kamu di bidang itu. Oh gitu. Nah, Mbak Yunita itu awalnya, salah aku suara kok itu ya, salah. Nah, pasti kan sesuatu itu ada hambatan dan juga tantangannya kan Mbak untuk menemukan jati dirinya. Nah, bagaimana nih solusi biar kita tidak patah semangat dan tetap positif thinking ketika diberi hambatan di tengah jalan gitu? Mungkin kamu bisa coba kayak sebenarnya hambatan yang membuat kita itu sulit menemukan bakat dan jati diri itu kayaknya waktu ya. Yeah. Soalnya kita SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu kita harus full sekolah, terus malamnya ngerjain tugas dan lain-lain, itu bakal sulit banget buat kita untuk menemukan bakat yang mungkin cocok untuk kita. Tapi kalau kalian itu benar-benar konsisten, jadi saranku adalah kalian harus konsisten ke satu hal. Mungkin yang kalau kalian udah menemukan bakat itu dan kalian mencoba enjoy di proses itu. Jadi kalian nggak akan merasa suntuk ataupun benci karena kalian masih belum bisa, tapi kalian enjoy aja di proses yang mungkin sulit. Nah, Mbak Yunita sendiri itu pernah salah. Nah, Mbak Yunita sendiri itu pernah nggak sih Mbak saat proses belajar atau proses menemukan jati diri Mbak Yunita yang sekarang suka ekonomi itu tuh kayak suntuk atau itu tadi kayak yang Mbak Yunita katakan mengalami kemalasan dan juga ke distract sama hal-hal yang nggak penting gitu? Kehilangan lagi. Dia mau. Nah, gimana cara Mbak Yunita? Ayo.
Nah, gimana cara Mbak Yunita menghilangkan suntuk dan juga malas untuk kayak teman-teman yang salah? Nah, gimana cara Mbak Yunita? Nah, gimana nih cara Mbak Yunita menghilangi suntuk dan juga malas untuk menemukan jati diri yang Nah, gimana nih cara Mbak Yunita menghilangi rasa suntuk juga malas untuk menemukan jati diri Mbak Yunita yang sekarang, yaitu menjadi ekonomi sejati gitu. Aku dulu emang sering banget ngerasa malas karena ya kalau kamu mempelajari suatu hal terus menerus itu pasti bakal suka nggak suka itu pasti bakal ngerasain rasa malas. Cara aku itu biasanya aku sering kayak istirahat atau aku sering libur mungkin sehari 2 hari buat ngelakuin apa yang aku suka kayak membaca novel atau ngerangkai puzzle atau apapun yang bisa membuat otakku teralihkan dari kegiatan itu untuk sesaat. Oh, berarti Mbak Yunita tuh juga suka baca novel. Ya. Jadi banyak dong itu kayak di rumah koleksi-koleksi novel gitu. Lumayan sih. Lumayan. Kayak kalau apa aku roh. Ini kita Mbak saya mau Mbak. Kasar-kasar. Aku juga gitu Mbak. Bagaimana tips and trik Mbak Yunita untuk teman-teman bagaimana tips and trik Mbak Yunita untuk teman-teman yang mengalami kesulitan dalam gangguan dalam kesulitan belajar? Apa yang pertanyaan Mbak? Ini udahan Mbak. Situasi dengan kita. Apa sih tips and trik Mbak Yunita buat teman-teman semua untuk pertanyaan bentar ya teman-teman, saya cari di HP dulu. Presenter mendadak ini tidak bisa ya, ini sulit. Tapi Azuna, eneng kok pertanyaan yang zona ini. Aduh, aja. Enak ya. Bagaimana dengan acara pengajian? Oh ya, bagaimana? Nah, antara antara keunggulan pribadi keunggulan pribadi dan capaian itu jawabannya kepala itu maksudnya apa? Iya, maksudnya apa ya? Apa yang lebih bingung? Mau sih Mbak berarti ngomong-ngomong. Hari nggak boleh ngomong. Ada hambatan termasuk. Terus gimana nih Kak cara kita mengetahui bakat kita sendiri? Itu terakhir. Solusi biar kita patah semangat dan kita positive thinking. Nah iya itu terakhir. Oh oke. Apa ada alat atau aplikasi yang direkomendasikan untuk membantu dalam manajemen waktu? Langsung balik lagi manajemen waktu. Balik lagi manajemen waktu.
alat untuk menunjang produktivitas belajar. Mana? Mana kita Duolingo. Duolingo. Untuk itu jawabannya ngono Mbak, aku tak golekane kata-kata sing kok jawabanmu. Paham enggak? Ulangi berarti. Iya, dan juga apa? Namanya. Itu punya juga ya. Tidak bisa. Bisa. Ya, kali ini ya. Sangka ya. Nah, pasti dari Mbak Yunita sendiri itu ada tantangan dalam mengembangkan bakat. Nah, bagaimana solusi biar kita tidak patah semangat dan tetap positive thinking ketika diberi hambatan di tengah jalan? Mungkin kita bisa kayak mengalihkan aku coba ngomong. Harus jauh. Oke. Nah, terus sampai kalau ayo. Bagaimana terakhir ini? Nah, Mbak, ini yang terakhir nih dalam pemikiran kita. Silahkan beri tips and trik kepada teman-teman semua gimana cara agar kita terus semangat belajar. Ya. Jangan menggunakan gadget berlebihan. Ya. Terus jawab Pak Arno. Bagaimana tips and trick Mbak Yunita buat teman-teman agar untuk meningkatkan semangat belajar? Di sekolah kita juga harus meningkatkan nilai dan semangat belajar. Meningkatkan nilainya kayak harus sering bertanya kepada Bapak Ibu guru. Bagaimana cara Mbak Yunita? Siap, enak ya, lanjut ya. 1, 2, 3. Nah, yang terakhir nih Mbak Yunita, apa sih tips and trik Mbak Yunita buat teman-teman semua untuk meningkatkan nilai di sekolah dan juga menambah semangat belajar gitu? Tipsnya mungkin kalian bisa Tipsnya mungkin kalian bisa lebih aktif di kelas. Jadi kalian mungkin bertanya ke guru kalau nggak bisa, atau kalian bisa kayak diskusi dengan bareng teman kalau emang kalian masih belum terlalu paham sama materinya, tapi kalian nggak berani tanya ke guru. Dan juga kalian tips and triknya mungkin kalian bisa coba untuk lebih aktif di kelas. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke guru kalau ada materi yang mungkin belum kalian pahami, atau kalian juga bisa tanya ke teman, diskusi bareng teman, karena mungkin kalau diskusi bareng teman itu bakal lebih nyaman karena kita sepantaran dan bisa diajak tukar pikiran juga. Dan di rumah jangan lupa belajar. Dan jangan lupa untuk alokasikan waktu walaupun sedikit tapi secara konsisten untuk belajar agar kalian bisa meningkatkan nilai kalian di sekolah, dan juga mungkin sekolah. Alokasikan waktu. Dan mungkin kalian bisa mengalokasikan waktu untuk belajar setidaknya mungkin 15 atau 30 menit selama setiap hari, jadi secara konsisten agar kalian juga bisa meningkatkan nilai kalian di sekolah. Jadi nggak perlu belajar terlalu lama, tapi istirahatnya juga lama. Tapi mungkin kalian bisa belajar sedikit, tapi itu konsisten setiap hari.
Nah, terima kasih Mbak Yunita. Itu udah keren banget dari sosok Mbak Yunita ya. Gak heran kalau guru-guru semuanya dimanapun berada di kelas-kelas pasti bilangnya contoh Mbak Yunita. Ternyata sosoknya begitu keren gitu ya teman-teman. Nah, terima kasih Mbak Yunita udah mau menyempatkan waktu datang di podcast Radio Ponorogo. Ya, sama-sama. Sekian dari saya, salah. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basana. Ya guys, tadi kita tanya jawab soal iya. Iya.